Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karissa Diva. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari, yaitu Digital Public Relations. Ada 6 topik. Yang pertama ada pengantar dunia digital dalam perspektif komunikasi. Jadi, bagaimana komunikasi telah berubah? Yang pertama, komunikasi telah berubah secara radikal. Setiap aspek dengan cara orang bertukar informasi akibat revolusi teknologi. Perubahan ini sedang terjadi dalam cara orang menggunakan saluran media yang telah tersedia dalam bertahun-tahun. Saluran komunikasi yang benar-benar baru telah muncul. Lalu, praktisi PR di abad ke-21 harus memahami semua ini dan bagaimana mereka dikendalikan dan dipengaruhi jika mereka ingin beradaptasi dan bertahan di lingkungan baru ini. Lalu ada memperkenalkan target audiens manajer humas dari generasi C ke generasi YouTube. Yang pertama, generasi C adalah kekuatan baru yang kuat dalam budaya konsumen. Ini adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang-orang yang sangat peduli tentang kreasi, kurasi, koneksi, dan komunitas. Lalu yang kedua, memahami hubungan masyarakat digital. Public relations sendiri adalah disiplin yang menjaga reputasi dengan tujuan mendapatkan pengertian dan dukungan dan mempengaruhi opini dan perilaku. Ini adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk membangun dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Public relation dalam praktek. Humas atau PR memiliki bentuk di berbagai organisasi dan memiliki banyak gelar, termasuk hubungan investor, urusan publik, komunikasi perusahaan, pemasaran, dan hubungan pelanggan. Lalu, public relation digital adalah alat untuk menjangkau publik dan audiens organisasi dalam rangka membangun hubungan antara bisnis dan pemangku kepentingan dengan menggunakan setiap aspek dari internet, sistem email, media sosial, dan juga World Wide Web. Ada 3 kategori dari digital PR. Yang pertama monitor, dan yang kedua defensif, yang ketiga ada promosional. Dasar-dasar PR digital, yang pertama memahami bagaimana audiens berjejaring bekerja, lalu ada petaka lingkungan online untuk mendapatkan kecerdasan sebelum perencanaan dimulai. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang fleksibel dan disesuaikan. Yang keempat, ada integrasikan dengan disiplin ilmu pemasaran dan saluran PR lainnya. Lalu ada pendekatan digital PR, yaitu 3R. Yang pertama adalah relation. Digital PR adalah bagaimana membangun hubungan melalui interaksi dengan audiens yang berbeda. Hubungan yang sukses adalah hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan. Lalu kedua ada reputation, yaitu aset penting dalam membangun hubungan online, public relations, yaitu bagaimana membangun reputasi di mata audiens. Lalu yang ketiga ada relevance, memastikan apa yang disampaikan secara online dengan bantuan internet yang benar-benar sesuai dengan halayak. Lalu strategi untuk PR digital, yaitu dengan meningkatkan situs dan blog perusahaan dengan informatif, mudah digunakan, ramah Google, up to date, respon cepat, pemasaran, dan info acara. Lalu selanjutnya, topik ketiga, ada media informasi, digital, dan perangkat media. Media informasi yaitu akses ke data dan informasi dari seseorang yang dapat mengubah dan menentukan pandangannya terhadap pengambilan keputusan. Penyebaran data yang dapat diakses bebas yang sekarang sudah banyak perorganisasiannya. Hal tersebut dapat membantu PR dalam mengembangkan digital PR campaign mereka. Lalu di topik keempat ada social networking dan revolusi PR. Lalu di topik keempat
ada social networking, dan revolusi public relations. Model humas simetris dua arah oleh James E. Groening. Groening adalah seorang ahli teori hubungan masyarakat. Ia juga seorang profesor emeritus untuk Departemen Komunikasi di Universitas Maryland. Two-way symmetrical model yaitu model saling pengertian dan perantaranya adalah nyata antara organisasi dan publiknya. Hal ini bisa jadi manajemen atau publik, perubahan perilaku sebagai akibat dari program komunikasi. Dan teori penelitian ini digunakan bukan untuk membujuk, tetapi untuk berkomunikasi dua arah. Zaman sekarang, internet mengubah segalanya, termasuk bagaimana cara menangani media. Analisis tentang bagaimana web dan multimedia itu mendefinisikan ulang komunikasi humas dan pemasaran, sembari membangun perangkat untuk menemukan kembali caranya perusahaan berkomunikasi dengan influencer dan langsung dengan orang. Hal ini adalah kesempatan untuk tidak hanya bekerja dengan tradisional wartawan. Lalu, di topik kelima, ada analisis digital public relation. Sumber utama dari digital PR, yang pertama ada keyword research, yang kedua ada web analytics, yang ketiga ada blog comment, yang keempat ada online survey, questionnaire and poll. Alasan pengukuran keberhasilan kegiatan digital PR yaitu penyempurnaan dan adaptasi berkelanjutan dari aktivitas PR digital sendiri dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sebelumnya terpenuhi. Lalu di topik ke-6 ada pertimbangan hukum dan etis di digital public relations. Kekayaan intelektual atau IP adalah hak kekayaan intelektual untuk melindungi konten, desain, inovasi, dan sistem. Lalu, dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dianggap sebagai bagian dari haki untuk beberapa bentuk karya kreatif, meskipun secara hukum ada beberapa perbedaan teknis di antara keduanya. Lalu, hak cipta ini atau pelanggaran hak cipta dapat terjadi jika misalkan konten yang signifikan dari situs web suatu organisasi digunakan di situs web organisasi yang lain. Hal ini disebut sebagai penyalahgunaan kekayaan intelektual dan dapat muncul karena penyalinan konten yang disengaja atau karena ketidaktahuan hukum. Pelanggaran hak kekayaan intelektual juga dapat terjadi jika layanan atau inovasi tertentu disalin oleh organisasi. Fitur-fitur canggih pada ponsel cerdas misalnya dapat memiliki banyak paten yang melindunginya agar tidak disalin oleh produsen lain. Ada masalah etis, yaitu masalah hukum yang mempengaruhi PR digital dan aktivitas mereka. Sangat memungkinkan untuk melakukan aktivitas PR yang secara teknis legal, tetapi terlihat tidak etis dalam beberapa hal. Humas perlu waspada terhadap konsekuensi dari tindakan tersebut, seolah-olah mereka mungkin berada dalam pedoman hukum. Jika praktik yang tidak etis tidak populer, maka hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan reputasi organisasi yang buruk. Hal ini pada gilirannya dapat menimbulkan konsekuensi negatif dalam hal jumlah jangkauan publik dan akhirnya penurunan pangsa pasar. Hal yang jelas dan ringkas. PR digital juga harus mempertimbangkan tingkat keahlian teknis dari audiens yang dituju. Informasi pun harus disediakan dengan menggunakan berbagai saluran yang berbeda. Ini memberi publik pilihan bagaimana mereka mengakses informasi. Misalnya, informasi dapat disajikan di situs web dengan versi yang disesuaikan, juga tersedia di media sosial atau melalui email. Demikian penjelasan yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.